menyatukan hati manusia, tidak akan bersatu hati manusia, melainkan Allah yang menyatukan. Bayangkan, siapa orang yang terkaya di muka bumi ini? Elon Musk. Kumpulkan hartanya, kata Elon Musk, sudah kalian jangan ribut-ribut. Nih, gua kucur ini semiliar tiap orang. Bersatu? La wallah, tidak akan bersatu. Ya, jangankan itu, semua yang ada di muka bumi ini, kekayaan seluruh yang ada untuk menyatukan manusia tidak akan bisa menyatukan. Jangankan untuk seluruh manusia, 2 orang saja untuk disatukan gak bakalan bisa. Kenapa? Allah yang menyatukan. Kata beliau, apakah ini perkara yang murah? Lihat, menunjukkan mahal. Sehingga yang mahal ini jangan kemudian dirusak oleh kita-kita ini. Jangan. Biasanya dari perkara-perkara yang mulai kecil ini, ya, dari awal-awal itu kan membesar itu karena sekian banyak orang. Mulai dari kecil. Biasanya dimulai dari yang kecil-kecil ini. Maka pribadi-pribadi kita ini jangan jadi agen untuk perpecahan. Walaupun kita yakin ini benar, tapi ini akan menimbulkan friksi, udah tahan diri. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud menahan diri. Bayangkan kalau beliau melakukannya, berapa banyak pengikut beliau saat itu? Murid-muridnya sekian banyak. Alah, saya sih ikut ini aja lah. Akhirnya ada pilihan manusia, maka terjadi. Umar bin Khattab ketika mendapati manusia ada sholat yakni jenazah dengan sekian takbir. Yang kita kenal berapa takbir sholat jenazah itu? 4 takbir. Dulu ada banyak riwayat. Yang ini 7 takbir, yang ini 5 takbir, yang ini sekian takbir. Waduh, kacau. Maka beliau radhiyallahu taala anhum kemudian menginisiasi, sudah 4 takbir. Loh, kok dipaksakan? Nah, untuk menghindari terjadinya friksi. Seperti itu. Nanti akan dilewati. Tentang bagaimana bacaan-bacaan juga banyak yang seperti itu. Demikianlah. Saya terus mengingatkan karena semakin hari bukan semakin bagus sekarang ini. Seakan-akan ada toleran pembiaran. Oh ya gak apa-apa itulah, itu kan hak masing-masing. Bahkan ada seorang profesor ya diadukan, bayangkan, hanya karena mengkritisi masalah hisab. Iya. Ahli astronomi. Hanya memang tidak cocok dengan ormas ini, diadukan sebagai bentuk pelecehan. Lihat. Sudah bentuk kriminalisasi. Bisa jadi mungkin saya bicara seperti itu, ini ustadznya menghasut orang untuk tidak ikut itu. Ya, saya katakan begitu, silahkan mau diadukan, silahkan. Kenapa? Ini sesuatu yang akan menimbulkan perpecahan di mana Rasulullah SAW terus berupaya untuk bersatu. Ini syiar. Lah kalau misalkan besok ada kejadian terjadi pada keluarga saya. Taruhlah anak saya, dia punya mertuanya sholatnya lebih awal. Akhirnya anak-anaknya kan yakinnya ini bersama pemerintah, tidak datang. Ngomong ke sana kemari, masa anak-anak saya waktu Idul Fitri nggak datang? Ya sampeannya mau datang gimana? Kita mau puasa sampean makan-makan. Lah ya kan begitu. Waktu Idul Fitri kemarin yang beda itu. Anak-anaknya suruh datang. Maksudnya apa? Ya Idul Fitri. Anak-anaknya punya keyakinan, dibimbing tauhid, dibimbing sunnah, bimbing bagaimana melaksanakan Id bersama penguasa. Akhirnya kesana kemari itu curhat. Itu anak manduku rano kang teka kata gitu. Gak ada yang datang. Lah Pak, Bu, bagaimana mau datang? Di situ sampean makan-makan, sedang kami berpuasa. Memang melongo. Ini yang bikinnya menyeru beda ini nggak sadar, mintanya kita sesama saling hormati, lakum dinukum lin, nggak pada tempatnya yang kayak gini, salah. Syiar nggak bisa. Kadang-kali gitu tadi.
Ya. Dan dimulai dari yang kecil-kecil, dari yang tadi. Saya kan ikut ustadz. Kan gitu. Saya ikut ustadz. Bahkan pakai dalilnya pemerintah Saudi. Pokoknya apa yang dikatakan Saudi, ya id. Saudi tidak ya tidak. Ya sih, pemerintah Saudinya nggak kayak gitu. Para ulama di Mamlakah sana, kita ditanya Syekh, bagaimana kami ini melaksanakan begini dan begini, sedangkan di negeri kami begini, ikut bersama perintah kalian. Itu para ulamanya, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan para imam yang lainnya. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang alim, yang terdidik, tertarbiyah, dan mereka punya ilmu padanya, kapasitas untuk menyatakan bahwa umat itu harus bersatu. Demikianlah ma'asyarul muslimin pada Allah. Dan biasanya diawal dari orang-orang yang fi qulubihim marad, yang di hatinya ada penyakit. Dimulainya, ya, mulai tanya kasakusuk begitu. Ketika bertanya kepada ustadz ini nggak puas, tanya ke ustadz yang lain. Ketika tidak puas juga dijatuhkan kehormatan ustadznya. Masya Allah. Dulu saya pernah baca, ketika senang dengan ustadz ini, dengan seorang ustadz, pujiannya, demi Allah saya tidak mengetahui tentang antum ustadz kecuali kebaikan-kebaikan. Kalau lagi cocok. Lagi cocok. Puji kebaikan-kebaikan. Saya tidak mendengar dari saudara-saudara kami tentang melainkan kebaikan-kebaikan. Giliran gak cocok, ini ustadz gak punya kapasitas untuk ngajar. Dulunya begini, dulunya tangan kanan fulan, dulunya tangan kiri fulan, disebutkan masa-masa lalunya dalam rangka untuk, karena tidak suka, tidak suka, dijatuhkan kehormatan. Siapa? Yaitu orang-orang yang kayak gini nih, agen-agen perpecahan, dari mulai kecil-kecil, ngeri. Ya, itu tadi, ya, yakni Abu Sibrin. Orang-orang yang sejengkal ilmunya baru dapat ini, wah sudah kayak Imam Jarawat Ta'dil. Oh Ustaz Fulan begini, oh sudah kayak Imam Jarawat Ta'dil. Padahal ngajinya itu juga di medsos, ya ngajinya direkaman, nggak pernah hadir, nggak pernah. Butuhnya kita kasih sayang sesama, yakni orang-orang yang datang ke taklim, dicintai, dihormati, dihargai, dimuliakan. Nggak ada, kenapa? Temannya HP. Nggak ada kasih sayang itu. Nggak ada bagaimana pengaruhnya besar kepada umat. Lah kalau saya kan cuma sendiri, kamu awalnya kecil, sedikit-sedikit tapi punya pengaruh. Maka tarohum ya akhi barakallahu fikum, saling kasih sayang. Ya. Nah, menjatuhkan seorang pribadi saja tidak boleh, apalagi menjatuhkan seorang pembawa ilmu, menjatuhkan penguasa. Waduh, ngeri sekali. Tapi itu tadi, mereka tidak memiliki khosyah, tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Bagaimana dakwah ini berantakan, dihancurkan. Memang demikian. Maka kita yang sedang belajar tauhidullah, belajar tentang sunnah nabinya, falyatanabbih, hendaknya hendak menahan diri. Hati-hati, menahan diri. Sudah, selamatkan diri kita. Orang lain gimana? Antum tidak tanya tentang orang itu. Antum ditanya tentang diri kita ini kelak di yaumil akhir. Bukan ditanya orang lain. Ya, apalagi orang-orang yang lebih dulu dari kita. Baca subuh tadi saya bacakan ayat. Wala tus'aluna amma kanu ya'mal. Kalian tidak ditanya apa yang telah mereka lakukan dulu. Enggak, yang ditanyalah diri-diri kita. Sudah bagaimana ibadah kita, taqarrub kita kepada Allah. Sudah bagaimana perjuangan kita untuk menegakkan tauhid. Diri kita saja, jangan orang lain, pada diri kita. Bagaimana dengan sunnah nabinya? Bagaimana semangat ibadah kita? Sibuk dengan yang lain, gak sibuk dengan diri kita. Kenapa? Ya kalau taklim gitu tadi. Taklim gak pernah dengar, gak pernah datang. Sekali datang, ngobrol.
Oh, gimana lu? Sekali datang iwala tidur dan sebagainya. Ya subhanallah. Maka jangan berharap orang-orang ini akan memberikan dampak, memberikan pengaruh, memberikan asar kepada kaum muslimin, kepada saudaranya, mungkin kepada tetangga dan orang tuanya pun gak didengar. Kenapa? Alah, ngomong ayam, kata orang Cirebon ya. Ngomong ayam, ngomong apa? Kenapa? Dia tidak memberikan qudwah, contoh, keteladanan, kesungguhan di dalam ilmu, menjalankan sunnah. Hakadha. Ikhwana fillah azakumullah. Dan yang terakhir sebelum kita lihat apa yang disebutkan dalam bab ini, saya pun mengingatkan pula, terkadang dakwah ini dirusak oleh para penyusup tadi, mereka-mereka yang penumpang gelap, untuk carinya untuk keduniawian. Kalau sudah dapat dunianya, orang lain dihancurkan, dijatuhkan, gak peduli. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, hendaknya dia seperti itu. Kita belajar, taklim, datang ke majelis ilmu dalam rangka untuk memerangi kebodohan kita, bukan untuk berbangga-bangga. Kan lagi zamannya ini. Saya sudah hijrah Ustaz. Waduh, Masya Allah, udah hijrah. Maksudnya hijrah. Ya hijrah itu ya istilah ya. Kan lagi bangun, artis tidak melakukan kemungkaran lagi, sudah hijrah. Kan orang-orang yang tadinya berkelima ini harus tidak lagi hijrah. Iya, Masya Allah, tidak dipungkiri itulah sebuah kebaikan. Tapi tolong terus dijaga, diperbaiki. Dan kita ini butuh. Saya kan lebih dulu, tetap walaupun lebih dulu, nggak ada yang menjamin kita ini selamat. Ya, tidak ada yang menjamin kita ini selamat. Al-amal bil khawatim. Amal itu di penghujungnya. Ya, penghujung antum seperti apa? Ya. Endingnya seperti apa? Kalau endingnya naudzubillah, ya, menyesatkan orang, membuat orang pecah yang tadinya berkumpul, tidak bisa dan lain sebagainya, maka itu tidak boleh terjadi. Kembali kepada ucapan sedikit lagi. Wa'id man qala fil Quran, barang siapa yang berkata dalam Al-Quran bi ra'yihi, dengan akalnya, dengan pemikirannya, dengan logikanya. Wa bima la ya'lam, dan dari apa yang dia tidak ketahui, dia enggak ngerti. Tidak ngerti, baca Al-Quran pun masih belepotan, panjang pendeknya enggak jelas. Sudah, Masya Allah, sudah mulai tampil sebagai mufassir. Menurut saya, Lailatul Qadar itu bla bla bla, ujung-ujungnya ternyata nggak ada Lailatul. Lah, nggak ada. Ada tidak? Ada yang katakan begitu. Saya suruh beresi, pernah, Ustaz, tolong bicara tentang Lailatul Qadar ya. Maksudnya apa? Ini ada Ustaz di mimbar ngomongnya Lailatul Qadar itu nggak ada. Jadi ya kami bingung, kami kan sedang itikaf 10 hari terakhir. Kata dia enggak ada, akhirnya bubar tuh jemaah. Ya subhanallah. Ya sudah, tang beresi. Ini orang-orang Masya Allah maunya kayak gitu. Kenapa? Dia bicara dengan logika. Gak ngerti ilmu, gak ngerti tafsir, walaupun tapi kan doktornya tafsir. Lah iya, banyak doktor tafsir yang keblinger. Itu yang menyatakan bahwasanya nggak ada perintah berjilbab bagi kaum wanita. Itu siapa? Doktor dalam bidang tafsir, doktornya dari Al-Azhar. Jilbab tidak diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ternyata ukurannya istrinya. Kayak dulu Munawir Sejali kan, kalau memang ada perintah dari Al-Quran untuk memakai jilbab, ya istri saya tak suruh pakai jilbab. Lah kok istri yang jadi ukuran? Musibah. Kenapa? Mereka dengan akal-akalan. Wa bimalayam, dan dengan apa yang dia tidak kita ketahui, tidak ngerti, tidak tahu asbabun nuzulnya, tidak ngerti dari sisi pendalilannya. Sebab sebagaimana sudah kita lewati, sahihud dalil, sahihul istidlal. Sebuah dalil bisa jadi sahih, tapi tidak dipergunakan untuk
tidak cocok untuk istidlal dijadikan dalil. Yauma wulida yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Itu tentang Nabi Isa. Hari di mana engkau dilahirkan, engkau dimatikan dan engkau dibangkitkan. Ini dijadikan dalil untuk dibolehkannya muludan. Kan kita ini istilahnya gagal paham. Ayatnya sahih. Benar ayatnya, ayat Al-Quran. Tapi kenapa diterapkan seperti itu? Ya itulah tadi, tidak sahihnya istidlal. Tidak sahih dari sisi pendalilan. Penting ya, terutama untuk anak-anak kita, untuk para syabab, belajar tentang pentingnya kita untuk mengerti ayat Al-Quran. Dan jangan kita memakai ra'yu kita dan melakukan sesuatu yang tidak kita ketahui dengan membawakan ayat-ayat Al-Quran, dan itu akan terancam. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sabtu Ustaz Rusdi libur? Enggak? Libur. Kan hari tasyrik ya, libur atau insya Allah pertemuan yang akan datang kita break dulu, insya Allah di pertemuan yang berikutnya. Walaupunikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.